Dalam sehari, berapa banyak kamu bersentuhan dengan air? Minimal untuk minum dan mandi. Kalau ibu-ibu mungkin ketemu air pas lagi masak, nyuci baju, dan menyiram tanaman. Bapak-bapak ketemu lagi air pas lagi siram-siram tanaman, nyuci motor, atau mobil. Dari semua aktivitas itu, kamu akan melihat air bersifat mengalir, menguap, meresap, dan menekan ke segala arah. Kalau air disemprotkan ke buah-buahan, kira-kira bakalan gimana ya? Kamu percaya nggak? Kalau air ternyata punya kekuatan yang bahkan bisa membelah benda paling keras sekalipun. Hal ini pasti belum pernah kita lihat sebelumnya. Tapi faktanya, air punya kekuatan tersembunyi yang tak disangka-sangka. Berikut rangkumannya, khas on the spot. Bagaimana nasib semangka dan nanas? Kita pasti sering mencuci buah ya untuk sekedar memastikan bersih dan aman sebelum memakannya. Malam ini kami akan mengenalkan Anda water jet, semprotan air dengan kekuatan bertekanan tinggi. Untuk permulaan, kita akan melihat bagaimana water jet membelah buah-buahan tanpa menggunakan pisau. Kira-kira bagaimana hasilnya? Gokil! Semangkanya langsung berlubang. Bagaimana dengan nanas? Wow, pria ini bisa mengupas buah nanas dengan sangat mudah. Lingkaran luar dan lingkaran dalam nanas sangat rapi. Langsung makan deh. Sungguh praktis daripada ngupas nanas pakai pisau ya. Air bisa mendorong mobil. Para petugas pemadam kebakaran ini melakukan eksperimen. Mereka akan menguji kekuatan air dari selang pemadam kebakaran, apakah bisa mendorong sebuah mobil. Atau hanya menyemprot saja layaknya semprotan air di bengkel cuci mobil. Mari kita lihat. Wah, nggak nyangka. Ternyata kekuatan dua buah selang semprotan air bisa mendorong mobil sedan bergerak maju. Membelah laptop layaknya potong kue. Laptop kamu rusak, terus teman dengan bilang, "Udah, lem biru aja," alias lempar beli yang baru. Duh, rasanya emang kesel sih ya, pengennya ngebanting atau dihancurin gitu. Dan orang ini kebetulan punya alatnya. Dia membelah laptop hanya dengan kekuatan air. Ya ampun, sebegitu besarnya ya kekuatan tersembunyi si air. Wow, itu file-filenya udah di-save belum ya? Kalau belum di-save, jahat bener nih si air, main belah-belah gitu aja. Ketika air membelah gembok. Pemirsa, menurut Anda apakah semprotan jet air ini bisa membelah kunci gembok? Mari kita lihat. Wow, ternyata bisa. Bahkan terlihat jauh lebih mudah daripada membelahnya dengan pisau gergaji. Ngeri. Mengukir besi dan berbagai benda logam dengan air. Selama ini kita berpikir kalau benda berbahan besi atau logam yang kita lihat sehari-hari dibentuk dengan proses pemanasan bersuhu tinggi atau menggunakan mesin las. Ternyata sebagian industri manufaktur sudah menggunakan air untuk memotong dan membentuk suatu benda dengan kekuatan air loh. Sudah mulai takjub dengan kekuatan tersembunyi air? Wah, salut! Bentuknya jadi lebih presisi ya.
versus batu, siapa pemenangnya? Air versus batu, mana yang kalah menurut pemirsa? Kita sering mendengar batu yang terus-menerus ditetesi air lama-lama bisa bolong atau berubah bentuk mengikuti tekanan dari air. Tapi itu baru bisa terjadi dalam kurun waktu yang lama ya, bisa puluhan bahkan ratusan tahun. Tapi kalau batu setebal ini kita lawan dengan air, kira-kira bisa terbelah dalam waktu berapa lama ya? Luar biasa. Batu setebal ini bisa terbelah sesuai bentuk yang kita inginkan hanya dalam waktu 5 menit 55 detik saja. Amazing! Air bisa memotong baja super tebal. Anvil atau landasan merupakan alat untuk penempaan besi. Biasanya terbuat dari baja yang sangat tebal. Nah, apakah baja setebal ini juga bisa dibelah dengan kekuatan air? Butuh waktu sedikit lebih lama, tapi akhirnya baja ini bisa terbelah menjadi dua dalam waktu 39 menit 54 detik. Sungguh luar biasa. Teknologi jet air lebih tajam dari pedang. Pemirsa nggak nyangka kan, ternyata air memiliki kekuatan menakjubkan, bahkan ketajamannya bisa mengalahkan pisau, pedang, atau benda tajam lainnya. Lantas apa rahasianya sampai air bisa memiliki kekuatan sebegitu hebat? Kecuali semprotan pemadam kebakaran. Hampir semua benda tadi dipotong oleh kekuatan air dengan tekanan 60.000 psi. Atau sekitar 4.218 kg per cm persegi dengan sebuah alat yang disebut water jet atau jet air. Mau tahu berapa harganya? Alat jet air ini dijual seharga 200 hingga 500 juta rupiah. Wow, mahal ya? Karena biasanya pabrik-pabrik besar memanfaatkan mesin ini untuk keperluan industri. Tapi tahu nggak pemirsa, sebenarnya kita tak perlu terlalu kaget loh, karena teknologi kekuatan air ini sudah digunakan sejak zaman dulu kala. Kitanya aja yang nggak ngeh. Sejak zaman penjajahan Belanda, Indonesia sudah memanfaatkan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Sebelum adanya PLTA, tenaga air telah digunakan sejak beberapa abad lalu. Yunani tercatat sebagai negara pertama yang memanfaatkan tenaga air untuk memenuhi kebutuhan energi listriknya. Petani-petani zaman Yunani kuno menggunakan roda air untuk menggiling gandum menjadi tepung dan memompa air. Walau terlihat sederhana, sistem inilah yang menjadi cikal bakalnya pembangkit listrik tenaga air. Tanpa menggunakan mesin, bermodal kekuatan alam, air juga memiliki kekuatan luar biasa yang bisa menimbulkan kerusakan masif, seperti yang terjadi dalam bencana alam banjir atau tsunami. Di Amerika dan Jepang, banjir pernah membuat rumah ikut hanyut. Begitupun dengan tsunami yang pernah meluluh lantakan Indonesia, Jepang, India, Cina, dan negara lainnya. Dan pemirsa, itulah kekuatan tersembunyi air yang tak disangka-sangka versi On The Spot. Air dalam jumlah sedikit tidak terlalu memberikan pengaruh apa-apa. Tapi jika dalam jumlah besar atau dibantu kekuatan mesin, air bisa melakukan berbagai hal. Jadi sekarang, percayakan sama kekuatan air. Terus saksikan On The Spot untuk update informasi wow, unik, dan konten viral lainnya hanya di Trans 7. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan On The Spot malam ini. Terus update wawasan Anda dengan berbagai informasi unik, video wow, dan konten viral versi On The Spot. Setiap hari, hanya di Trans 7. Tetap di Trans 7 ya. Setelah ini ada Mata Najwa yang akan menambah wawasanmu hari ini. Selamat menyaksikan.